Halo teman-teman, welcome back di Bitcoin Update di YouTube channel saya. Di video kali ini sesuai dengan janji saya yang dimana teman-teman semua udah pada sepakat ya, kita akan ada pembahasan tentang skenario paling terburuk untuk financial market. Jadi before kita masuk ke penjelasan itu kita ngomongin pahitnya ya teman-teman. Sekarang kita akan ngomongin di awal itu soal bagaimana motivasinya dulu ya. Jadi ini memang momen yang paling penting. Saya cukup yakin banyak sekali teman-teman di luar sana yang sekarang ini lagi butuh dikuatkan, lagi bingung ya, ada yang nge-hold udah minus 90%, 80%, udah gitu semua video yang ngebahas tentang kondisi ekonomi sekarang ini itu mulai membahas tentang 2023 gelap, kemudian resesi parah dan pokoknya macam-macam ya. Dan ini tentu saja saya cukup yakin menyebarkan fear yang begitu membuat kita jadi sangat-sangat khawatir. Sebenarnya nggak ada yang masalah dengan hal tersebut. Yang penting gimana kita menyikapinya ya. Jadi orang bilang kejadian yang terjadi itu bukanlah kuasa kita untuk mengatur, tapi bagaimana kita menyikapi atas kejadian tersebut itu sepenuhnya berada di tangan kita. Jadi kita yang punya, istilahnya kita punya setir, kita mau bawa diri kita tuh ke arah mana gitu ya. Nah teman-teman, before kita ngomongin soal kondisi terburuk terpahit, saya pengen remind ke teman-teman semua. Pertama, buat semua subscriber saya yang sampai dengan hari ini masih aktif nonton di YouTube channel saya, ribuan orang ya, istilah kalau kita lihat ini kan 5K, 6K, 7K gitu ya. Jadi saya pengen ucapin thank you banget, dan saya pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa kitalah orang-orang di sini yang istilahnya masih bertahan di sini. Inilah orang-orang yang siap untuk menghadapi kondisi financial market ke depannya gitu ya. Kita ini sekarang adalah golongan orang-orang yang sangat minoritas ya. Di saat orang-orang yang cuman terjun ke market crypto pada saat bull run, mereka cuman kenal pada saat semua dibeli itu dengan mudahnya, istilahnya naik gitu ya. Justru kita lah di sini yang sekarang istilahnya yang bertahan, itu yang menurut pandangan saya itu siap untuk berhadapan dengan next maybe 10 kali lipat penguatan, mungkin ratusan persen gain, ribuan persen gain di next bull run. Ya, jadi itu yang perlu di-note teman-teman. Kita posisi udah nahan dari 70, istilahnya dari, ya kita nggak tahu ya, teman-teman kan pasti beda-beda dong. Ada yang belinya mungkin untuk harga kisaran range tuh di Bitcoin 50.000, mungkin ada yang udah nge-hold dari 40.000, mungkin ada yang baru beli pada saat 30.000 terus turun lagi, akhirnya masih ada rasa-rasa galau gitu. Nah, yang perlu di-note teman-teman adalah financial market pasti akan selalu ada ya, sampai kapanpun, karena ini adalah pangsa pasar terbesar di dunia secara global. Dan kita ngomongin cryptocurrency itu sebenarnya nggak ada barrier of entry ya, kayak everybody itu bisa ya, yang penting dia punya duit. Apalagi kita ngomongin ini decentralized finance, bahasanya kan decentralized secara sistem. Jadi kayak apakah harus 18 tahun dulu, apakah harus 15 tahun dulu orang baru kenal kripto? Enggak kok. Ada banyak anak, istilahnya anak-anak di bawah umur aja itu udah bisa mengenal NFT. Mereka udah ngerti tentang blockchain technology. Dan ya ini kedepannya akan menjadi apa, kita sebenarnya nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang bisa prediksi kayak 2023, 2024 gitu loh. Yang saya tahu adalah kalau kita ngomongin soal kondisi market saat ini, secara makroekonomi jelas banget belum mendukung ya, belum mendukung. Nanti akan saya bahas agak di belakang nih teman-teman. Cuman yang saya tahu pasti adalah kalau kita ngomongin soal kapan Bitcoin itu bisa bull run lagi, kembali ke histori aja ya. Every time Bitcoin halving ya, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelahnya ya nggak lama lah kita akan ngelihat Bitcoin masuk ke next cycle of bull run. Dan next cycle, istilahnya next cycle untuk halvingnya itu ada di bulan Mei 2024, which is miner akan menerima separuhnya ya, the reward dari mereka yang melakukan mining, yang memastikan chain atau jaringan Bitcoin itu tetap bisa berjalan dan menjadi validatornya. Jadi dengan situasi saat ini, apakah kita harus lepas barang? Apakah kita harus sudah saatnya serok? Nah itu kan yang jadi pertanyaan kita semua. Dan saya cukup yakin
banyak banget teman-teman yang galau, yang bingung gitu ya. Karena sekali lagi kita sampaikan bahwa mulai banyak nih fear yang ditebar gitu ya. Kayak sekarang teman-teman udah mulai mendapatkan narasi yang mungkin sama. 2023 gelap, 2023 akan resesi hebat, dan lain sebagainya. Tapi itu baru-baru ini, lately ini, kita baru ngedapetin informasi tersebut. Meanwhile, ini bukannya bermaksud gimana, tapi saya pengen remind teman-teman bahwa sebetulnya saya di YouTube channel saya pun udah bahas ini udah dari 6 bulan lalu. Kita udah ngomongin soal inflation, ya, bersiap menghadapi kondisi ini, hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang kondisi ekonomi saat ini. Kemudian kita udah bahas juga di recession. Jadi ngomongin resesi, bahkan teman-teman kalau ingat, kita udah sempat ngebahas di satu study time ya. Study time saya ngebahas tentang yang namanya stagflasi, ya. Ini mungkin nggak banyak orang yang nonton pada saat itu, setahu saya sih begitu ya. Jadi kayak nggak banyak orang yang nonton di video saya tentang stagflasi. Which one? Ya nanti kalian search aja lah ya, harusnya ada. Karena saya ingat bikin dengan detail. Nah ini ya teman-teman ya, bahkan yang nonton cuma 3.200 orang. Study time mengenal stagflasi ya, inflasi, finance, dan lain-lain. Ini saya bahas loh, 8 menit ya, istilahnya singkat, jelas, dan padat, harusnya bisa langsung bikin teman-teman paham gitu loh. Kenapa situasi sekarang itu sangat-sangat tidak mendukung untuk kita ngelihat market bullish. Yang perlu di-note, sekarang, oke lah kita ngomongin the Fed masih akan naikin suku bunga. Katanya targetnya 4% sampai 5%. Dengan target segitu, berharap inflasi itu betul-betul bisa ditekan. Nah ini yang sebetulnya perlu di-note. Teman-teman, ini kita perlu kasih tahu bahwa ini kemungkinan cuman sekedar sekedar angin segar aja ya, angin segar secara sentimen untuk memastikan pergerakan market tuh ada volatilitasnya. Karena sebetulnya fakta yang terjadi adalah Rusia, Ukraina itu saat ini tidak bisa dikontrol oleh the Fed. Ya ini perang yang terjadi di luar kuasanya the Fed. The Fed nggak bisa ngatur perang ini sampai kapan selesainya. Dan inilah salah satu yang istilahnya kita nggak bisa prediksi kapan perang Rusia terhadap Ukraina itu selesai. Ya. Dan yang lebih parahnya lagi kan terakhir dapat informasi soal China Taiwan mulai ada ketegangan. Kalau sampai perang pecah itu masalah yang baru. Oke. Kemudian salah satu yang berpengaruh juga yaitu global supply chain crisis dari 2021 terjadi akibat COVID-19 ya, pandemi secara global. Akhirnya semua bermasalah, regulasi jadi ribet, plus ada Rusia Ukraina. Jadi inilah faktor-faktor yang bisa dibilang mempengaruhi kondisi inflasi, dan ini semua di luar kuasanya dari the Federal Reserve. Nah kita nggak tahu pasti apakah dengan si the Fed menaikkan suku bunga ini, kemudian dia melakukan tapering, itu aja cukup untuk membuat market kembali pulih. Ingat teman-teman, the Fed itu menyelamatkan situasi market, melakukan yang namanya quantitative easing itu pada saat setelah crash di Maret ya 2020 kemarin, dimana untuk si stock market itu rata-rata drop sekitar 30%, sementara untuk Bitcoin itu drop hampir 2 kali lipatnya, 63%. Bukan hampir lagi, bahkan udah 2 kali lipatnya ya. Nah, sebenarnya yang perlu di-note di sini adalah kita harus paham bahwa situasi kita saat ini itu lebih baik ya, lebih baik dari situasi pada saat yang lalu. Kenapa? Karena gini teman-teman, saya nggak tahu ya teman-teman kenal kripto itu setelah 2020 pada saat bull run atau before terjadinya Black Swan event ini ya, pada saat market crash begitu dalam dan begitu signifikan ini gitu loh. Karena kalau kalian kenal situasi ini, maka sebenarnya yang terjadi saat ini itu jauh lebih baik. Karena kita sudah punya persiapan, kita udah tahu situasi keadaan ekonomi di dunia sekarang seperti apa. Kita tuh sekarang istilahnya tinggal menunggu crash terjadi, di mana crash ini bisa membuat the Fed jadi panik, bisa membuat the Fed jadi melakukan quantitative easing lagi, karena itulah cuma jalan keluar satu-satunya untuk menyelamatkan situasi ekonomi dari kerontokan yang bisa dibilang cukup parah. Jadi makanya kita ngomongin soal fear yang terjadi lately ini. Saya cuma pengen ngerimain ke teman-teman bahwa sebetulnya kita ya dilihat dari sisi positif, kita tuh masih punya satu nilai plus lah saat ini. Karena everybody udah ngomongin soal ini. Ya kita udah ngomongin soal resesi ya, bahkan banyak banget ya istilahnya para pelaku pengamat ekonomi sekarang di berita di mana-mana udah boleh ngomongin ya. Meanwhile ya at least ya saya udah
kenal ini, bukan kenal ini, istilahnya kita udah melakukan persiapan ini dari 5 bulan 6 bulan lalu. Saya ingat banget waktu itu kita ngebahas soal hal ini, itu banyak banget loh yang istilahnya nggak suka dengan pembahasan itu. Karena kan saya bisa lihat dari saya punya YouTube studio ya, kayak dislike-nya tuh banyak. Karena mungkin orang berpikir kayak kok lu malah nyebar fear gitu loh. Mungkin pada saat itu orang-orang masih lumayan confident lah, masih lumayan positif ya. Jadi sesuatu yang ibaratnya bukan berita baru sebetulnya bagi kita, dan kita bisa mempersiapkan itu sedari awal, which means kita nggak perlu terlalu greedy, dalam artian nggak perlu terlalu terburu-buru untuk mengambil kesimpulan bahwa market itu sekarang udah betul-betul bottomnya dan benar-benar akan back to bullish dalam waktu yang relatif singkat. Dalam artian mungkin 3 bulan lagi, mungkin 4 bulan lagi akan betul-betul totally bottom and then rebound back to all time high. Nah, itu adalah ekspektasi yang menurut saya terlalu berlebihan untuk situasi saat ini. Secara historical jelas, Bitcoin menjelaskan bahwa, bukan Bitcoin menjelaskan ya, tapi Bitcoin memberi tahu ke kita bahwa mereka biasanya bullish itu setelah halving. Itu sudah clear. Yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan, oke lah, The Fed sekarang berusaha untuk menekan inflasi. Kalau misalnya inflasi berhasil ditekan, apakah market itu betul-betul akan langsung back to bullish? Belum tentu, karena permasalahan yang untuk bisa menekan inflasi itu nggak cuma The Fed saat ini faktornya, tapi ada faktor Rusia dan Ukraina, serta ada global supply chain crisis yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi, prepare for the worst. Kita nggak pernah tahu apakah 19.000 akan jadi bottomnya, 17.000, atau mungkin 15.000, atau bahkan ada orang yang bilang 9.000 bakal nutup gap dulu dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk ke part yang pahitnya ya. Jadi untuk kesimpulan dikit nih di awal, buat teman-teman yang sekarang masih bertahan di market ini, kalian percaya diri dulu bahwa kita di sini tuh masih bertahan karena memang kita tuh sedang mempersiapkan diri, nggak cuma untuk menghadapi winter ataupun bear market, which is sudah terjadi karena kita sudah tanpa sadar kita udah menjalani bear market ini hampir 1 tahun ya, dari November 2021 first time crash, Desember, kemudian berlanjut sampai dengan kita udah mau ketemu November lagi. Ini udah 1 tahun teman-teman, kalian sudah bertahan bersama di market selama 1 tahun, dan kalian cukup percaya aja bahwa apapun yang mungkin kalian tonton melalui YouTube video saya itu bisa mendapatkan suatu insight yang positif, mungkin buat teman-teman menjadi lebih upgrade, menjadi lebih mempersiapkan diri ya. Apalagi yang nonton kayak everyday, saya selalu memberikan something yang new, hopefully bisa menjadi suatu insight yang positif buat teman-teman semua. Dan itu ya yang perlu di note. Kalian gak cuma mempersiapkan diri berhadapan dengan bear market atau winter, tapi kita juga sedang mempersiapkan diri untuk next bull run. At least kita jadi punya prepare ya. Kita bukan lagi istilahnya anak baru kemarin yang baru masuk ke kripto, habis itu pada saat bull run malah lupa jual ya. Kita ngelihat market naik, wah tang ting tung ya, akhirnya lupa jual gitu loh. To be honest, kalau saya sedikit sharing ya, mungkin buat teman-teman yang udah bergabung di Advance Group dari September tahun lalu, tahu sepak terjangnya kita di Advance Group. Kita banyak lepas barang pada saat September. Saya sempat mention itu adalah kayak the greatest call yang pernah saya lakuin. Kayak nih Bitcoin 52.000, kita TP dulu ya spotnya. Abis exit nggak lama crash, itu kayak berasa dewa gitu loh. Tapi kemudian naik lagi ke 69.000. Apakah kita nyesel karena kita udah lepas barang? Enggak juga ya, masih oke gitu loh kok. Cuman memang ya to be honest ya, ngomong fair aja, ada beberapa yang saya masih lumayan nyisa lah, kayak di XRP, kemudian Cardano. Karena pada saat kita expecting the next Bitcoin naik ke 69.000, kita expecting mereka juga ikut naik, yang ternyata nggak ikut naik ya, masalahnya di situ. Dan akhirnya ya saya punya Cardano lumayan banyak dengan average price di kisaran 1, berapa dolar. Kemudian untuk XRP saya juga punya barang ya di kisaran harga 0,8 dolar lah lebih kurangnya ya. Itu average price yang saya punya untuk 2 investasi saya di kripto itu. Yang lain kayak Bitcoin ataupun Ethereum dan BNB itu baru mulai start mau build order lagi dengan kondisi yang saat ini kita ditawarkan harga yang udah menurut saya relatif murah. Saya nggak bilang bottom, tapi saya bilang istilahnya kita ngelihat kondisi harga seperti ini, nggak ada salahnya kita start untuk melakukan cicilan. Kita beli, walaupun kita tahu nih krisis mungkin masih ada lanjutannya, masih ada crash lanjutannya. Kita mungkin udah mempersiapkan, tapi setidaknya dengan gambaran ini, ya saya tahu bahwa oke, ini udah murah gitu loh.
Dan dengan mentalitas yang sudah saya build, karena memang saya mempersiapkan diri saya untuk menginvestasikan sebagian dana yang saya punya untuk kedepannya, karena kita expecting market crypto itu akan bertahan ngelewatin yang namanya krisis ekonomi yang mungkin bisa dibilang parah itu ya. Itu sekali lagi harapan. Faktanya nggak ada yang tahu sampai itu terjadi. Dan kita cuma bisa berharap karena salah satu sharing yang saya lakukan dengan senior saya itu memang membuat saya khawatir, dan inilah kita akan masuk ke sedikit part pahitnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian udah disiapkan mentalnya dengan 15 menit tadi ya, harusnya 15 menit ya. Saya ngomong di awal tentang motivasi yang harus kita punya, mentalitas yang kita harus jaga, dan selebihnya kita ngomongin sedikit pahitnya. Cukup sebentar aja ya, 2-3 menit aja, oke? Nah teman-teman, jadi ini yang menurut saya paling seramnya ya. Perlu diingat bahwa Bitcoin itu baru hadir ya sekitaran tahun 2010. Which means 2008 crash market yang bisa dibilang lumayan parah ya. Menyebabkan salah satu financial company di Amerika yang global itu bangkrut, kemudian berpengaruh secara global dalam arti ada beberapa negara-negara besar seperti China yang juga terkena dampak, dan Bitcoin baru lahir 2010. Sekarang kita ngomongin krisis yang banyak orang khawatirkan. Apa yang akan terjadi? Oke. Nah, perlu di-note bahwa for the first time di history Bitcoin, ini Bitcoin bergerak saat ini di bawah weekly moving average 200 dan sudah lebih dari sekedar 2-3 pekan. Ya, ini mungkin udah masuk pekan kesekiannya kita bergerak di bawah weekly moving average 200. Buat teman-teman yang ngerti, moving average itu artinya adalah harga rata-rata ya. Dalam artian, kalau misalnya sekarang kita bergerak di bawah weekly moving average, sederhananya kalau menurut saya adalah harga Bitcoin itu under value saat ini. Value average itu seharusnya berada di $23.000. Anggaplah seperti itu. Tapi apakah ini akan bisa memastikan bahwa Bitcoin akan kembali ke harga segitu dalam waktu dekat? Belum tentu. Teman-teman ingat ya, value ini akan terus bergerak sama kayak pada saat Bitcoin sedang berada di fase bull run. Jadi ketika dia ngetes ke level tersebut, sebetulnya yang dimaksudkan adalah ini adalah value yang sewajarnya untuk Bitcoin. Ya, jadi pada saat terjadi situasi kayak gini, rally yang begitu signifikan, kemudian dia koreksi ini adalah menjadi salah satu faktor penentu bahwa this is the fair value of price daripada Bitcoin. Oke, jadi dengan perhitungan mungkin dengan supply-nya, dengan market cap-nya, kemudian dengan mereka yang ikut dalam aktivitas perdagangan di pasar, itu harusnya value-nya gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya adalah dengan kondisi krisis ekonomi yang akan kita hadapi ke depannya, which is ini adalah something yang new, something yang baru ketika kita berhadapan dengan krisis akibat pandemi, kita berhadapan dengan krisis akibat dari perang, kita berhadapan dengan krisis di mana banyak negara besar inflasi ya, Eropa 10%, Amerika 8, sekian persen, UK juga 10%. Ini udah parah. Kita udah ngomongin soal krisis. Apa yang harus kita persiapkan? Sebetulnya sih kalau dari saya cukup satu, mentalitas saja. Karena ini worst case scenario. Ya, ini the biggest fear yang mungkin akan teman-teman dapatkan dari YouTube channel saya, dan saya harap kalian jangan menghujat ya. Karena sekali lagi saya sampaikan, the main purpose saya bikin video ini adalah untuk kita mempersiapkan diri. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Jadi, yang saya maksudkan adalah, kalaupun teman-teman berpikiran untuk berinvestasi di market crypto, make sure uang yang kalian gunakan itu adalah uang dingin yang tidak akan mengganggu kestabilitasan kebutuhan dan masa depan kalian serta keluarga kalian. Itu dulu yang paling penting di note ya. Bagaimana jika Bitcoin bergerak terus di bawah weekly moving average 200 sampai akhirnya terjadi crash, maybe untuk ngetes level $10,000 dan even worse, even lower. Ya, ini adalah something yang saya bisa katakan sebagai the biggest fear yang mungkin saya tebar ya untuk crypto market di Indonesia. Ya, dan ini bisa saja terjadi. Kenapa? Karena ingat teman-teman, kita itu udah bull run dari tahun 2011. Secara makro, Bitcoin itu sudah ada kenaikan sekitar 3.120.000% ya. Dia koreksi, kalau misalnya kita tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, ini dari harga sekitar 2,3 loh. Saya nggak ambil dari harga indeks yang lowestnya itu bahkan sampai di 0,01. Jadi
apakah crypto akan game over? Nah, to be honest teman-teman, ini satu pinpoint yang saya pengen sampaikan ke teman-teman. Yang menjadi keresahan paling besar bagi saya dan mungkin senior yang kemarin saya cerita itu ya, adalah ketika kita ngomongin soal regulasi market crypto. Itu aja ya. Crypto saat ini unregulated, which is memang sistemnya decentralized, tapi permasalahannya dengan unregulated ini bisa menjadi kendala ke depannya. Jadi sebetulnya the biggest fear yang mungkin saya perlu share sama teman-teman adalah gimana Amerika dan negara-negara menyikapi yang namanya regulasi untuk market cryptocurrency. Kita nggak ngomongin buat kriptonya, kita nggak ngomongin buat teknologi blockchain-nya, karena itu terbukti berguna. Cuma permasalahannya adalah regulasi marketnya. Gimana orang-orang bertransaksi di futures market, gimana di spot market, gimana di ETF, gimana di options, dan lain sebagainya. Itu regulasi yang sebetulnya kita perlu ketahui. Gimana pemerintah meregulasi market cryptocurrency ini dalam aktivitas perdagangannya, bukan dalam pemanfaatan utilities daripada si blockchain-nya. Kalau itu udah saya cukup yakin pasti akan digunakan. Blockchain itu udah diakui oleh banyak orang-orang besar istilahnya. Bahkan lulusan-lulusan MIT ya, orang-orang yang istilahnya orang-orang pintar, mereka tuh kerjanya di perusahaan blockchain ya, perusahaan-perusahaan pengembangan blockchain, which is mereka yang orang pintar berpikir untuk mencoba ya di company blockchain karena mereka ngelihat masa depannya. Nah, itu adalah something yang menjadi nilai plus. Tapi di sisi lain negatifnya adalah kita nggak tahu gimana regulasi pemerintah terhadap marketnya, transaksinya. Itu yang sebetulnya perlu di note. Dan ya, once again, this is the biggest fear yang mungkin saya akan tebar melalui YouTube video saya. But once again teman-teman, juga ini sebenarnya bukan fear untuk membuat kita khawatir, bukan buat nge-shake teman-teman supaya teman-teman jual aset kalian dan ada rasa kekhawatiran, berpikir berlebihan bahwa kripto akan to the zero ya, atau masuk ke neraka atau kembali ke ground, tapi lebih ke arah untuk antisipasi. Just prepare yourself menghadapi kondisi bear market ini. Ya, itu yang perlu di-note. Sekali lagi saya kuatkan teman-teman, kita udah ngelewatin ini setahun, mungkin udah ada yang ngerasain 80%, 90% terfloating daripada portofolionya. Chill aja, sabar aja. Prepare untuk kita ngelihat kondisi ekonomi dulu, karena itu yang akan menjadi patokan paling pentingnya kita. Ya, kita ngelihat dulu gimana market atau makroekonomi kembali prima. Di situ akan menjadi betul-betul key point yang akan menentukan gimana masa depan market ya. Dan gak harus buru-buru, karena kalau misalnya kita lihat faktanya secara fundamental, secara makro memang belum dalam keadaan yang normal, belum dalam keadaan yang kembali istilahnya prima. Jadi kita nggak bisa expect terlalu banyak. Oke, jadi itu aja mungkin yang perlu saya note di dalam video kali ini. Once again, video ini mencapai 23 menit ya kira-kira dari saya bikin video ini. So I really hope buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, please type di kolom komen 2%, karena saya pengen tahu siapa aja nih yang siap istilahnya untuk menghadapi kondisi daripada bear market dan winter, dan tentu saja mempersiapkan dirinya untuk berhadapan dengan next bull run. And I hope teman-teman, as usual, saya bisa memberikan manfaat yang positif melalui video ini, sharing apapun itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa terima dan bisa istilahnya menjadikan atau mengambil nilai positifnya. Saya rasa itu dulu. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Sekali lagi, God bless everyone. Sampai ketemu di update berikutnya. Jangan lupa type 2% ya, karena itu yang menjadi identitas teman-teman nih, yang saya pengen tahu, yang betul-betul menyimak video ini sampai totally clear ya. Jadi nggak separuh-separuh, nanti orang bilangnya kayak, lu moon boy, lu bear boy, padahal detailnya semua saya sudah jelaskan. Oke? Masalah prediksi harga itu nanti kita ngomongin di price action update seperti biasa everyday. Alright guys, I think that's it. God bless everyone, have a nice day, and see you guys again in the next update. Cheers guys, bye bye.